Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Pramusinta dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya nama Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Dewi. Baik, Mbak Dewi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang IMS atau infeksi penularan seksual. Waktunya sekitar 10 menit. Apakah Mbak Dewi bersedia? Ya, saya bersedia. Saya mulai ya, Mbak. Sebelumnya Mbak Dewi, apakah sudah tahu apa itu IMS? Belum. Iya, saya jelaskan ya Mbak. IMS yaitu penyakit penularan seksual yang ditularkan oleh aktivitas seksual. Masyarakat umum itu biasanya menyebutnya penyakit kelamin. Nah, penularan ini bisa melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Itu contohnya penggunaan narkoba, terus bergonta-ganti pasangan juga bisa, dan darah. Nah, kenapa darah? Misal nih Mbak Dewi punya luka, terus kena yang terinfeksi IMS itu ada kayak goresan luka juga dan mengeluarkan darah, terus darahnya kena Mbak Dewi. Nah, itu Mbak Dewi bisa terkena penyakit IMS tersebut melalui darah. Nah, selanjutnya macam-macam IMS. Yang pertama ada gonore atau GO. Itu kencing nanah ya Mbak, yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Terus yang kedua chlamydia, yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, infeksi yang sering menyerang lahir rahim. Terus yang ketiga sifilis atau raja singa, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum atau sipilis. Nah, gejala ini biasanya terjadi 2-6 minggu setelah hubungan seksual terus-menerus atau pasangannya bergantian. Selanjutnya, yang keempat, ada herpes kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 dan 2 yang dapat menimbulkan luka lecet pada alat kelamin. Yang kelima, candidiasis vagina yang merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Terus yang keenam ada kutu kelamin. Kutu kelamin sama kutu rambut itu berbeda ya Mbak, bentuknya, atau yang disebut pediculosis pubis yang muncul pada alat bulu kelamin. Terus yang ketujuh ada vaginosis bakterial, infeksi pada alat kelamin yang disebabkan campuran bakteri Gardnerella vaginalis dan bakteri anaerob. Terus selanjutnya ada tanda gejala IMS. Ada beberapa tanda gejala yang mungkin bisa terjadi ya Mbak. Terus yang pertama ada rasa gatal yang sering pada alat kelamin mau pria atau perempuan. Yang kedua, rasa sakit nyeri saat buang air kecil atau saat pipis. Yang ketiga, mengalami keputihan yang berbau busuk, warnanya kehijauan dan gatal. Yang ketiga, adanya timbul bercak darah setelah berhubungan seksual, mau laki-laki ataupun perempuan, atau biasanya sering terjadi pada perempuan. Yang selanjutnya untuk laki-laki mengalami kencing nanah. Selanjutnya alat kelamin bisa terjadi pembengkakan, terasa panas, dan muncul bintik-bintik. Dan untuk perempuan biasanya mengalami rasa nyeri pada perut bagian bawah. Selanjutnya pencegahan IMS. Yang pertama pastinya tidak melakukan hubungan seksual secara bergantian atau terus-menerus ya. Bisa dihentikan terlebih dahulu. Terus yang kedua, selalu membersihkan alat kelamin. Bisa segera memeriksakan diri kepada dokter atau petugas kesehatan. Misal puskesmas bisa, bidan desa mungkin, atau yang mempunyai klinik di pedesaan. Yang selanjutnya yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang apa itu IMS. Bisa menghadiri penyuluhan di puskesmas misal ya, kadang juga di balai desa, ibu-ibu bidan kadang melakukan penyuluhan tentang tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja penyuluhan dari saya. Apakah Mbak Dewi ada pertanyaan? Nah, sebelum saya menutup penyuluhan pada pagi hari ini, saya ingin mengulas kembali ya, apakah Mbak Dewi sudah paham atau belum apa itu IMS. Nah, pertama, apakah Mbak Dewi sudah paham apa itu arti IMS? IMS itu penyakit menular seksual. Ya,
Terus selanjutnya macam-macam IMS, boleh sebutkan 3 saja. Demo, Ya, boleh. sifilis, sama chlamydia. Kemudian, baik, dan selanjutnya tanda gejala yang Mbak Dewi sudah pahami, sudah dimengerti. Rasa gatal, keputihan, dan kencing nanah. Ya, boleh. Terus selanjutnya cara pencegahan IMS sendiri. Cara pencegahan IMS bisa dilakukan dengan tidak melakukan hubungan seksual secara terus-menerus, Kemudian, terus selalu memberikan alat kelamin, terus segera memeriksakan diri jika mengalami gejala-gejala tersebut. ya, boleh. Nah, saya rasa Mbak Dewi sudah paham ya apa itu IMS. Kalau begitu, saya tutup penyuluhan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik apa yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.